Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kepada Bapak Hamdi selaku dosen pengampu mata kuliah budaya organisasi dan teman-teman semua yang menyaksikan secara online. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan dengan subjudul tugas kuliah budaya organisasi kelompok 8 dengan beranggotakan yang pertama ada Muhammad Yasir Lana Mubarok, ada Rama Noval Jatikusumo, Alfian Dai Sampurna, dan saya sendiri Noga Aji Nugroho dan Aksal Nayaka Widya Purwanto. Tanpa berlangsung lama, marilah kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk pemateri, saya persilahkan. Oke, Mas boleh langsung lanjut ke eksekutif summary, Mas. Oke, baik. Teman-teman, yang pertama itu mengenai eksekutif summary. Di mana AMPS Manajemen UAD berperan strategis dalam pengembangan karakter, kepemimpinan, dan potensi mahasiswa. Budaya organisasi saat ini didominasi oleh clan culture yang menekankan kekeluargaan, partisipasi, dan komunikasi terbuka. Lalu evaluasi mengungkap tantangan utama seperti ketergantungan pada alumni, kurangnya profesionalisme, serta minimnya inovasi dan sistem penghargaan yang menghambat efektivitas organisasi. Maka dari itu, diperlukannya transformasi budaya yang menyeimbangkan klan dan hierarki kultur, serta mengembangkan ad hoc carry dan market kultur untuk membentuk organisasi yang adaptif, profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Baik, selanjutnya ada analisis budaya organisasi saat ini, CVF. Yang pertama ada dominan clan culture. Yang pertama ada suasana kekeluargaan dan hubungan emosional yang kuat. Yang kedua ada pengambilan keputusan secara musyawarah. Yang ketiga terwujud dalam diskusi partisipatif, suasana kerja yang akrab dan informal. Yang kedua, ada sekunder, hierarki kultur, struktur formal dan pembagian peran yang jelas. Yang kedua, adanya SOP dan mekanisme pendendaan. Yang ketiga, ada penegakan disiplin mulai diterapkan. Selanjutnya ada mulai berkembang, yaitu ada inisiatif kreatif mulai muncul dalam program kerja, contoh seminar, lomba, dan kolaborasi eksternal, belum terkelola secara konsisten. Yang keempat ada lemah market kultur, belum ada target kinerja atau indikator keberhasilan. Yang kedua, tidak tersedia sistem penghargaan atau reward system. Yang terakhir ada orientasi pada presentasi dan kompetisi masih rendah. Oke, selanjutnya yaitu analisis identifikasi masalah budaya. Masalah utama yang pertama, budaya kekeluargaan yang berlebihan menciptakan rasa enggan untuk bersikap objektif, menghambat profesionalisme dalam evaluasi kerja dan pengambilan keputusan. Yang kedua, dominasi alumni dalam proses pengambilan keputusan membuat ruang pembaruan ide dari anggota aktif menjadi terbatas, sehingga regenerasi kepemimpinan dan inovasi sulit berkembang. Selanjutnya, disiplin berbasis sanksi menciptakan hubungan transaksional, bukan kesadaran tanggung jawab. Ini
membuat anggota hanya patuh karena takut hukuman, bukan karena komitmen. Yang keempat, ketiadaan sistem penghargaan individu menyebabkan kurangnya motivasi untuk menunjukkan kinerja terbaik, karena semua usaha dianggap setara tanpa apresiasi yang adil. Selanjutnya, dampak dari strategis, yaitu strategi organisasi cenderung top-down, tidak mencerminkan aspirasi anggota sehingga partisipasi dan rasa kepemilikan terhadap program menurun. Yang selanjutnya, kepemimpinan kehilangan keseimbangan antara empati dan ketegasan, karena terlalu fokus menjaga harmoni tanpa kejelasan arah dan ketegasan sikap. Selanjutnya, adaptasi terhadap dinamika kampus menjadi lambat karena minimnya respon terhadap perubahan kebutuhan, tren, atau kebijakan eksternal yang memerlukan inovasi cepat. Baik, selanjutnya ada desain strategi transformasi budaya. Yang pertama ada nilai kolaboratif, transparan, inovatif, dan profesional. Transformasi budaya HMPS Manajemen UAD diarahkan pada pembentukan nilai baru yang kolaboratif, transparan, inovatif, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus merespon tantangan internal dan eksternal secara adaptif. Yang kedua ada 4 pilar perubahan. Yang pertama ada simbolik, perubahan moto, tradisi, dan sistem apresiasi. Yang ada struktural, pembentukan divisi inovasi, dan tim lintas divisi berbasis proyek. Yang ketiga ada proses SDM, rekrutmen berbasis portofolio, mentoring, evaluasi berbasis kontribusi. Yang keempat ada komunikasi, pelaporan terbuka, media digital, dan forum ide. Baik, selanjutnya ada roadmap implementasi dan asesmen perubahan. Jadi dijelaskan di sini dari bulan pertama hingga ke bulan 12 dengan aktivitas kuncinya dari setiap bulannya. Untuk bulan pertama yaitu ada sosialisasi nilai baru, pleno, handbook budaya, poster, media sosial. Kemudian di bulan 2 sampai bulan keempat, internalisasi pelatihan nilai, workshop inovasi, dan mentoring lintas divisi. Kemudian pada bulan ke-5 dan bulan ke-6 dilakukan yaitu aktivitas kunci implementasi sistem reward, proyek kolaboratif, dan pelaporan digital. Kemudian di bulan ke-7 ada evaluasi tengah tahun, yaitu survei budaya dan refleksi kepengurusan. Kemudian di bulan ke-8 hingga ke bulan 12 dilakukan pemantapan budaya baru dan regenerasi budaya ke calon pengurus berikutnya. Selanjutnya yaitu ada strategi komunikasi dan monitoring. Tujuannya yaitu strategi komunikasi dirancang untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama terhadap budaya baru di seluruh lapisan organisasi dan mengarahkan perubahan perilaku secara konsisten dan berkelanjutan agar selaras dengan nilai kolaboratif, inovatif, dan profesional. Dari tujuan tersebut memiliki sasaran komunikasi, yaitu pengurus inti ke fokus pada koordinasi strategis dan pengambilan keputusan budaya. Untuk divisi teknis, menyampaikan arah operasional dan evaluasi kerja harian. Untuk anggota baru, edukasi nilai budaya melalui orientasi dan pembinaan. Pada alumni, libatkan sebagai konsultan budaya dan pemberi dukungan strategis. Saluran dan media komunikasi. Menggunakan kombinasi media untuk efektivitas komunikasi. 1. Digital, menggunakan WhatsApp untuk koordinasi, Google Drive untuk menyimpan dokumen-dokumen penting,
dan Instagram sebagai publikasi kegiatan. Kemudian visual dengan poster nilai, video testimoni pengalaman budaya, dan interaktif ada forum refleksi, diskusi daring untuk memperkuat partisipasi. Kemudian monitoring dan evaluasi. Indikator kinerja individu dan divisi ditetapkan untuk mengukur kontribusi nyata. Evaluasi berkala dilakukan dengan menilai keterlibatan dan hasil kerja berbasis nilai. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dilakukan secara transparan melalui platform digital untuk memastikan akuntabilitas. Jadi berikut dokumentasi saat dilakukannya wawancara pada pihak HMPS. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan materi dari hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah kesimpulan dari rangkaian materi yang telah kami sampaikan, di mana HMPS Manajemen UAD ini memiliki budaya dominan clan culture yang menekankan kekeluargaan dan musyawarah, namun menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme, inovasi, dan sistem penghargaan. Untuk mengatasinya, organisasi mengusung transformasi budaya berbasis nilai kolaboratif, transparan, inovatif, dan profesional dengan strategi perubahan simbol struktural, SDM, dan komunikasi. Implementasi dilakukan secara bertahap selama 1 tahun dan didukung oleh sistem komunikasi serta monitoring agar budaya baru tertanam secara berkelanjutan. Mungkin itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, salah ucap, dan salah penulisan dari presentasi kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.